Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman Ibn Husain Baligha Segaf. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah segala urusan dunia dan akhirat beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bil Faqih, Al-Habib Haidar Al-Hamid, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Mahdi Al-Habsyi. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, tamu kita dari Jakarta, pengurus Front Pembela Islam Pusat Kiai Haji Ja'far Shadiq beserta seluruh para hadirin hadirat, bapak-bapak, para pemuda-pemuda, para laskar, seluruh hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana kedekatannya dengan hamba tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana pada siang hari yang mulia ini Allah menanamkan di dalam hati kalian yaitu ba'is. Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, kesenangan dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya, kebanyakan manusia terputus dari rahmat Allah karenanya, kebanyakan manusia berbuat lalai karenanya, kebanyakan manusia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah karenanya, kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia mencarinya. Ba'is yang ada dalam hati kamu mendorong kamu kembali kepada Allah dan mendorong kamu berpaling dari dunia, maka pupuklah itu ba'is, jagalah itu ba'is. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahabat ratib, beliau mengatakan jaga itu ba'is, pupuk itu ba'is yang ada dalam hatimu, karena ba'is kadang bersemayam, kadang juga bisa hilang. Dengan apa caranya? Jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari yang mulia ini banyak para ulama, banyak para habaib, banyak para kiai yang dimana kedudukan beliau-beliau di sisi Allah lebih mulia dari para umara, lebih mulia dari para salatin. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali gal ma'azza minal ilm. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih agung, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih terhormat selain daripada ilmu. Al-muluk hukamun linnas, raja-raja, penguasa-penguasa, mereka yang mengatur manusia, mereka yang menjadi hakim bagi manusia, mereka yang memberi peraturan bagi manusia. Terus siapa yang menjadi hakim bagi para penguasa, siapa yang mengatur para penguasa? Al-ulama hukamun lil muluk, para ulama, para orang-orang soleh, mereka yang mengatur para raja, mereka yang mengatur para penguasa, mereka yang bisa menjadi hakim bagi para penguasa. Saudara-saudara, kalau saya katakan kita habaib sekarang, kiai sekarang, kita ini lembut-lembut, saudara-saudara, saya lembut,
Habib Rizik lembut, Habib Abdurrahman Balegha lembut. Kita tidak ada apa-apanya dengan enjit-enjitnya kita dulu. Kamu mau tahu bagaimana kehebatan, bagaimana ketakutan enjit-enjitnya kita kepada Allah, bagaimana ketegasan mereka di dalam menghadapi para pejabat. Ada satu habaib, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau punya kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kita orang habaib sekarang nyemprot pejabat, nampar pejabat cuma pakai mulut, saudara-saudara. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di zaman beliau ketika itu di Hadramut ada dua sultan, ada Sultan Al-Katiri, ada Sultan Al-Ghaiti. Ketika itu Sultan Al-Ghaiti mengambil upeti dari rakyat. Habib Abdurrahman Al-Masyhur mendengar, ketika Habib Abdurrahman bertemu di jalan, ditampar mukanya, saudara-saudara. Kau jangan mengurangi dan menambah-nambahkan syariat Nabi Muhammad. Kira-kira saya berani gak kalau ketemu Jokowi saya tampar, saudara-saudara? Kita Habib sekarang cuma bisa nampar pakai mulut, saudara-saudara. Itu bagaimana mereka menyadari bahwasanya kedudukan para ulama lebih mulia dari para pejabat. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan olehmu wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang mengenal Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ay la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama kedudukan, magam, keadaan orang alim siwakum dan selain daripada mereka, tidak akan pernah sama. Orang alim di dunia duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah, memandang wajah mereka mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain daripada mereka, duduknya sia-sia, makannya sia-sia, berjalannya sia-sia. Oleh karena itu jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang soleh. Cintai beliau-beliau, ikuti beliau-beliau, ambil amalan-amalan beliau. Qala al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fasa' fima sa'au washrab ma'al gum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti para ulama, ikuti orang-orang saleh, ambil amalan mereka, ikuti mereka. Walaupun saya dan kalian kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan salaf. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan para salaf? Al-Imam Muqaddam Thani Al-Habib Rahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Al-Habib Rahman Segaf 33 sanatan la yanama la lailan wala naharan. 33 tahun beliau tidak tidur, tidak di siang hari, tidak juga di malam hari. Ada orang nanya, ya Habib, kenapa engkau 33 tahun tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau bisa ikuti? Tidak bisa, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Mukasyafatul Qulub dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti? Itu Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus, umur 7 tahun beliau berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Bisa kau ikuti? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3,000 marrah min suratil Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid antara setiap waktu maghrib dan isya beliau membaca surat Al-Ikhlas 3.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kau ikuti? Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Enjitnya 16 tahun tidurnya duduk, cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Itu keadaan para salafun saleh. Kita tidak bisa mengikuti amalan mereka secara penuh. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Itu keadaan beliau-beliau. Tetapi gaddaman ala gaddamin,
selangkah demi selangkah, shibran bi shibrin, dzira'an bi dzira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kita ikuti beliau-beliau. Dengan kita mengikuti mereka, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih ilmu, kamu ikut mereka, kamu akan diberi ilmu oleh Allah. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu pun akan dikasih keramat oleh Allah. Apalagi ulamanya seorang habaib, apalagi ulamanya seorang dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, di Indonesia ada satu ulama dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana galar Rasul, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sampaikan olehmu wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai umat, aku tidak meminta apa-apa, aku tidak minta upah, tidak minta bayaran, tidak minta balasan apa-apa dari kalian. Nabi berjuang di jalan Allah, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya, pagi siang sore malam berdakwah, kepanasan kehujanan, berdarah, menangis, berdakwah, berkorban, berjuang, sehingga iman sampai kepada kalian, Islam sampai, takwa sampai, Indonesia sampai, sholat sampai, masjid sampai, maulid sampai, semua berkat perjuangan Nabi. Nabi tidak minta balasan apa-apa, illa kecuali satu yang Nabi minta. Apa itu? Mawaddata fil qurba, kecintaan kalian kepada al-qurba, kepada al-qurba. Gal al-Imam Baghawi fi tafsir Ma'alimut Tanzil, ma huwa al-qurba? Al-qurba ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qurba adalah keluarganya Nabi, al-qurba adalah anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kitab Al-Awsat Al-Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan membenci anak cucuku, maka dia meninggal dalam keadaan Yahudi. Saudara-saudara, di Indonesia ada seorang cucu Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad. Beliau beda dengan habaib yang lain. Mungkin kalau di Jakarta ada habib yang bisa disuap, ada habib yang bisa dibeli, beliau tidak bisa disuap, saudara-saudara. Beliau tidak bisa dibayar. Yang hak beliau sampaikan hak, yang batil beliau sampaikan batil. Beliau menjadi penyambung lidah datuk-datuknya. Beliau telah menerima tongkat estafet perjuangan dari datuk-datuknya. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, yang dimana akhir-akhir kemarin beliau, saudara-saudara, beliau dizalimi oleh para pemerintah, beliau dizalimi, beliau ditindas. Kenapa, saudara-saudara? Kamu tahu, kita semua tahu bahwasanya Ahok si penista agama, Ahok si penista Al-Quran kalah pilkada DKI. Ahok kalah, kalahnya Ahok dalam pilkada DKI itu semua tidak terlepas dari perjuangan Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, bukan cuma kalah saja, bahkan Ahok di penjara, Ahok masuk penjara, itu juga tidak terlepas dari perjuangan seorang sosok yang bernama Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Nah, saudara-saudara, Ahok sudah kalah, belum bukan hanya kalah, tetapi masuk penjara lagi. Maka pendukung-pendukung Ahok di mana-mana, pemodal-pemodalnya, pendukungnya, penyokongnya, sekutunya di mana-mana, mereka semua bersatu. Musuh-musuh agama, pengkhianat-pengkhianat agama, pengkhianat-pengkhianat bangsa, seluruh pendukung Ahok di mana-mana, mereka bersatu untuk melawan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk memerangi Habib Rizik. Mereka bersatu untuk menfitnah Habib Rizik. Mereka bersatu untuk menindas Habib Rizik. Kalau musuh-musuh agama saja, kalau para pendukung Ahok bersatu untuk melawan Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik. Saudara-saudara, mereka bersatu untuk melawan Habib, kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik. Saudara-saudara, kita semua ketahui Habib Rizik, beliau difitnah, dicaci maki, makanya beliau hijrah. Saudara-saudara, cuma banyak ustadz-ustadz ini, ustadz, saya katakan ustadz, bukan orang awam, yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai, cuma kiainya kiai goblok. Saudara-saudara, tahu dia ngomong apa? Oh, Habib Rizik itu pengecut itu. Tahu siapa yang ngomong? Agil Sirot, saudara-saudara, yang ngomong. Habib Rizik itu pengecut, Habib Rizik itu penakut. Kenapa Habib Rizik pakai lari? Hei kalian,
congor-congor, mulut-mulut yang ngomong kalau Habib Rizik itu penakut. Kami para habaib, di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi Muhammad. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun satu langkah sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, ini Ustadz kiainya nggak tahu apa makna hijrah. Saudara-saudara, saya jelaskan sedikit mahwal hijrah. Qala al-Imam Suyuti, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu menurut Imam Suyuti. Qala al-Imam Qurtubi, al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan li thani. Menurut Imam Al-Qurtubi, hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menyengajai meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Qurtubi, kalau nyasar bukan hijrah itu namanya, karena harus ada disengajai untuk meninggalkan tempat yang pertama. Gal al-Imam Al-Mujahid, al-Imam Al-Mujahid beliau berkata, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittibari fi dhatillah. Menurut Imam Al-Mujahid, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya. Mereka hijrah, mereka pergi. Kenapa? Takut akan fitnah, kesaliman dan penindasan yang menimpanya. Nggak usahlah imam besar kita Habib Rizik, nggak usah Habib Rizik. Datuk kami para habaib, Muhajirullah Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau tinggal di Irak. Beliau orang alim, ulama, punya segalanya. Dzusyaukah wasatwa wadiyar wal mal wal riyasah. Beliau punya kekuatan, punya kekuasaan, punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Beliau tinggalkan itu semua, beliau pindah ke Hadramut. Mau cari apa di Hadramut? Mau cari pangkat, mau cari jabatan. Kalau cari pangkat dan jabatan nggak mungkin beliau pindah ke Hadramut. Saudara-saudara, mau cari apa? Mau cari harta. Cari harta nggak mungkin beliau hijrah ke Hadramut. Makanya sering saya katakan, kami ini habaib sebenarnya paling tidak suka urusan-urusan politik. Tidak ada urusan-urusan. Oh, kemarin waktu Anies Sandi sama Ahok itu Habib Rizik masuk di politiknya Anies Sandi. Tidak ada. Kita semua habaib kiai yang ada di Jakarta kemarin adalah harap peperangan antara hak dan batil, maka tidak boleh netral. Netral antara hak dan batil adalah batil. Saudara-saudara, kita habaib tidak suka urusan-urusan politik, tidak suka urusan-urusan partai. Sampai-sampai Al-Habib Husain Ibn Syekh Abu Bakar, beliau berkata, andaikan pangkat dan jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak ridho, kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Jadi tidak ada Habib Rizik berjuang, tidak ada urusan politik. Oh, Habib Rizik orangnya Prabowo, tidak ada itu. Habib Rizik para habaib tidak ada urusan-urusan politik. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Habib pergi ke sana. Kami punya Datuk Muhajirullah, beliau hijrah. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya, anak cucunya dari fitnah, kekejaman dan penindasan serta kezaliman. Kami punya Datuk Rasulullah, beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib. 3 hari 3 malam tidur di gua bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang bawakan makanan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua. Ketika itu sedang hamil Abdullah bin Zubair. Dia rela naik gunung, kakinya berdarah hanya untuk membawakan makanan untuk Nabi dan untuk ayahnya. Nabi pindah. Apakah Nabi penakut? Apakah Nabi pengecut? Bukan, saudara-saudara. Kenapa? Untuk menyelamatkan Islam. Kenapa? Untuk menyelamatkan dakwah. Nah, begitu juga Habib Rizik. Biar kalian semua faham kenapa Habib pergi ke Makkah, saudara-saudara. Kamu tahu beliau pergi ke Makkah itu karena bijaknya beliau, bijaksana, gak kayak saya. Kalau saya ini otaknya perang terus saya, sebab saya orang Sulawesi, jadi otaknya suka panas begitu, suka perang-perang. Habib Rizik enggak, beliau orang bijaksana, saudara-saudara. Kenapa? Beliau tidak mau ada pertumpahan darah sesama umat Islam. Loh, maksudnya apa, Beb? Saya bilang sama kamu, andaikan Habib nggak pergi ke Mekah, andaikan Habib tetap di Indonesia, dizalimi, atau bahkan sampai-sampai beliau ditangkap, beliau nggak pergi, andaikan terus beliau ditangkap, beliau masuk penjara dengan kasus-kasus yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, andaikan Habib Rizik di penjara, andaikan Habib tidak ke Mekah, terus beliau di penjara, demi Allah bukan cuma Jakarta, Indonesia banjir darah, saudara-saudara. Beliau
Beliau tidak mau itu terjadi, tidak mau ada pertumpahan darah sesama bangsa. Makanya beliau jadi tumbal, dirinya dan keluarganya jadi tumbal untuk bangsa, negara, dan untuk agama, saudara-saudara. Sampai-sampai beliau hijrah ke sana. Jadi kita orang habaib itu bukan penakut, kita orang habaib bukan pengecut. Yang terakhir, saudara-saudara, karena waktu tidak memungkinkan, ini negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. 72 tahun sudah negara kita ini merdeka. Kamu tahu kemerdekaan yang kita dapatkan, kemerdekaan, kebebasan yang kita dapatkan ini tidak terlepas dari begitu pentingnya peran para ulama, peran para habaib, peran para kiai, peran para santri untuk memerdekakan ini negara Indonesia. Indonesia tanahnya telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para syuhada. Saudara-saudara, di mana-mana di seluruh pelosok Indonesia, kalimat-kalimat, teriakan-teriakan, seruan-seruan yang mengguncang Indonesia sehingga para penjajah lari dari Indonesia. Kalimat apa? Teriakan apa? Seruan apa yang membakar semangat para pejuang, yang membakar semangat para ulama? Bukan kalimat lain, bukan teriakan lain, bukan seruan lain, tetapi kalimat, seruan, teriakan yang membakar semangat para pejuang, membakar semangat para pahlawan, membakar semangat para ulama, membakar semangat para santri, sehingga memerdekakan bangsa adalah teriakan Allahu Akbar, bukan teriakan haleluya, saudara-saudara. Terus saya heran, kenapa kalau orang ngomong Allahu Akbar, oh teroris itu, Allahu Akbar, oh itu kaum bumi datar itu, Allahu Akbar, oh itu kaum sumbu pendek itu. Udah gitu Megawati itu ngomong apa, kata Megawati? Ini bukan negara Islam, negara nggak boleh kalah sama beberapa kelompok Islam. Maksudnya ya kita umat Islam. Saudara-saudara, memang betul ini bukan negara Islam. Ya betul, ini bukan negara Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq, disampaikan oleh Habib Haidar juga. Betul. Tetapi saudara-saudara, engkau harus ingat, demi Allah, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia, saudara-saudara. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Islam yang memiliki jasa paling besar untuk memerdekakan ini bangsa dan ini negara Indonesia. Cuma saya heran, pejabat sekarang, kalau kita bela Islam dibilang anti NKRI, kalau kita bela ulama dibilang anti sama Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita bela Quran dibilang anti Pancasila. Kamu tahu itu pejabat-pejabat yang ngomong begitu, Pancasilanya mereka, merah putihnya mereka cuma ada di congor, saudara-saudara. Ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, saya merah putih, pendusta kamu, pembohong kamu. Congor ngomong saya Pancasila, saya Indonesia, tapi rakyat sengsara, rakyat menderita, yang miskin tambah miskin, yang sengsara rakyat, yang menderita rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat. Congor ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi rakyat Indonesia menjadi budak di tanah kita sendiri, saudara-saudara. Mereka tiap minggu hormat merah putih, kita orang santri paling setahun sekali hormat merah putih. 17 Agustus baru kita hormat. Betul, kita memang jarang hormat bendera. Mereka hormat merah putih tiap minggu, tetapi mereka telah menodai dan mengkhianati merah putih, saudara-saudara. Kita para santri jarang hormat bendera, 1 tahun 1 kali, tapi demi Allah, merah putih hidup abadi di dalam hati para santri, saudara-saudara. Mereka punya congor ngomong saya Indonesia, saya Pancasila. Andaikan ada negara-negara dari luar mau datang ke Indonesia, merebut Indonesia, merampas harta Indonesia, itu yang lari duluan, yang congor ngomong kayak begitu lari duluan itu. Kamu tahu, andaikan ada yang mau rampas Indonesia, Amerika kayak Cina kayak Rusia kayak Malaysia kayak siapapun mau datang ke Indonesia, merampas kedaulatan Indonesia, merampas harta rakyat Indonesia, merampok uang rakyat Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung, yang pakai peci, berada di barisan paling depan, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Oleh karena itu, wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, 72 tahun sudah engkau merdeka,
merdeka dari para penjajah. Tapi demi Allah, kita Indonesia belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari tempat pelacuran, belum merdeka dari narkoba, belum merdeka dari utang. Presidennya aja raja utang. Belum merdeka dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, belum merdeka dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, kera-kera bersorban yang bisa disuap dan bisa disogok. Saudara-saudara, 72 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita belum merdeka dari kebangkitan PKI, kita belum merdeka dari kemaksiatan. Oleh karena itu, wahai Indonesiaku, merdekalah engkau dari maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat. Merdekalah engkau dari pengkhianat bangsa, merdekalah engkau dari narkoba, merdekalah engkau dari koruptor, merdekalah engkau dari perkara-perkara yang menjauhkan rakyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wahai Garudaku, Garuda Indonesia, saudara-saudara, wahai Garuda, bebaskan dirimu dari cengkraman naga, bebaskan dirimu dari cengkraman banteng. Tahu maksudnya cengkraman naga? Cina. Saudara-saudara, kamu lihat di Pasuruan aja udah banyak Cina berkuasa di Pasuruan. Nggak usah yang Jakarta, Cina banyak berkuasa di Pasuruan, petentang-petenteng. Kenapa? Orang-orang mereka itu penjajah gaya baru. Tahu penjajah gaya baru? Ya, mereka penjajah gaya baru, tidak saya sebut namanya, kamu sudah tahu. Penjajah gaya baru, orang yang kalau melek kayak merem. Itu penjajah gaya baru itu. Kenapa mereka bisa sok-sokan di Indonesia? Karena mereka berpikir, tenang aja, ini si Mak Banteng bisa disuap ini, tenang aja, si Agil Sirot bisa ditutup mulutnya ini, siapa? Fulan, oh bisa ditutup, Fulan bisa dibayar, bisa disuap. Nah, orang-orang pengkhianat bangsa seperti inilah yang bikin rusak dan bikin hancur negara Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan, Garuda bukan miliknya naga, Garuda bukan miliknya Banteng. Tahu Banteng? PDI. Garuda bukan miliknya Beringin. Tahu Beringin? Golkar. Garuda bukan milik Garudanya Prabowo, bukan milik Gerindra. Garuda bukan milik yang lambang Ka'bah P3, bukan. Garuda bukan miliknya partai yang bulat bumi diikat dengan tali, PKB, bukan. Gerindra apalagi? Apa? Garuda bukan miliknya partainya Brewok. Tahu partainya Brewok? Nasdem. Garuda bukan miliknya PKS. Garuda bukan milik partai manapun. Garuda bukan milik pejabat manapun. Tetapi Garuda Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu, kami bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, selama darah kami masih memerah, selama masih putih tulang kami, maka selama itu kami akan berdiri berjuang, kami akan bangkit melawan siapapun yang ingin merusakmu, wahai Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir ini, Beb, jangan terus, sudah mau jam 1, nanti saya telat pesawat nanti. Bahar, hati-hati kamu kalau ngomong. Bahar, kamu jangan hina-hina pejabat, Bahar, nanti kamu diculik, nanti kamu dibenci nanti. Bahar, kamu jangan hina-hina Jokowi, kamu jangan tantang pejabat kamu. Bahar, nanti kau diculik, kau dipenjara, kau dibenci, kau diculik, dianiaya, dibunuh nanti. Saudara-saudara, Bahar, hati-hati kalau kamu nantang pejabat, nanti kamu dibenci. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai karena menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara, orang ambil kebenaran dari siapa saja. Mungkin Agil Sirot lebih alim jauh dari kita orang santri, bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Agil Sirot hafal Fathul Mu'in, ngajarnya tafsir Jalalain. Tetapi namanya kebenaran harus diambil dari siapapun. Al-Syekh Ibrahim Al-Manusi, kamu tahu beliau pernah menyalahkan gaul godimnya Imam Syafi'i. Ada satu anak kecil, ini anak kecil ngomong, ya Syekh Ibrahim Al-Manusi, itu
Qaul jadid apa qaul qadim Imam Syafi'i betul itu, tidak salah. Kamu yang salah. Ini murid-muridnya Syekh ngomong, hei ya anak kecil, kamu berani ngebantah Syekh alim, Syekh besar. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Manusi? Tidak ada permusuhan antara diriku dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari seorang anak kecil. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang yang lebih hina dari dia, lebih bodoh dari dia, lebih bangsat dari dia, lebih miskin dari dia, lebih becat dari dia. Wajib diambil ini kebenaran. Bahar, hati-hati kamu kalau ngomong, nanti kamu di penjara Bahar. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih busuk dalam penjara daripada hidup bebas, tetapi membiarkan rakyat dizalimi oleh pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, Bahar bukan cuma di penjara, nanti kau diculik, dicabik-cabik, hancur binasa kau, nanti kau dibunuh Bahar. Saudara-saudara, demi Allah yang nyawa saya berada dalam genggamannya, Bahar bin Smith lebih memilih mati terbunuh, lebih memilih hancur binasa daripada membiarkan pejabat-pejabat yang zalim menghancurkan, merusak bangsa, negara dan agama di Indonesia. Saudara-saudara, oleh karena itu semua laskar saya tanya, siap berjuang, siap membela para ulama, siap membela para habaib, siap membela para kiai, siap membela bangsa, siap membela negara, siap membela agama, walaupun harus berdarah siap, walaupun harus dipenjara siap, walaupun harus mati siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup ulama, hidup merah putih, hidup kiai, hidup habaib, hidup santri, hidup Pancasila. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Bismillah, babuna tabarak hitanuna, yasin sakfuna, kaf hayain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna, fasyakfikahumullah as-samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.